Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan menjadi sumber hikmat bagi kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih-lebih di dalam melakukan aktivitas kita setiap hari. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang setiap hari Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang malam tadi, dan hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, memberkati kami di dalam segala pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, mampukanlah kami untuk melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Karena jika kami melakukan di dalam takut akan Tuhan, kami percaya apa saja yang kami perbuat pasti berhasil dan berbuah dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan baik dan dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Renungan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 24 Mei 2024 tertulis dalam kitab Pengkhotbah 8 ayat 15. Dalam bahasa Batak Parjamita Walu ayat 15 demikianlah dikatakan. Dibaheni hupa puji-puji lasni roha ala nasoadong nadumenggan di jol mai salileng di hasianganon. Ia sona mangan minum dohot marlas roha. Ido na tinggal di ibana sian ulaon na salileng ari-ari ningoluna. Akka na nilehon di batatu ibana di hasianganon. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Salomo raja yang berhikmat, raja yang diberkati Tuhan, yang dipelihara dalam kepemimpinannya memimpin bangsa Israel. Salomo raja yang kaya, yang memiliki segalanya. Dia sudah menikmati apa yang dia punya. Kekuatan, kekuasaan, kedudukan, kekayaan. Ya, semua telah dimilikinya. Di dalam doanya kepada Allah, Salomo meminta hikmat kebijaksanaan. Tetapi baginya ditambah-tambahkan berkat-berkat kesenangan, berkat-berkat dunia, sehingga Salomo merasakan betapa hidupnya diberkati dan berkelimpahan di dalam kasih karunia. Dalam kelimpahan harta dan kelimpahan kekuasaan, Salomo menyadari bahwasanya dia akan bahagia dan akan menikmati jika hidup di dalam Tuhan. Karena jika tidak di dalam Tuhan, maka segala sesuatu yang telah didapatkan, segala sesuatu yang dimiliki, itu semua adalah kesia-siaan karena akan berakhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari perenungan kehidupan Salomo, dia menyimpulkan bahwasanya hidup ini adalah karena kemurahan Tuhan. Segala sesuatu yang dimiliki adalah atas perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, Salomo mengingatkan kita untuk terus bersyukur dan menikmati setiap berkat Tuhan dengan baik, sehingga apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan saat ini boleh mendatangkan sukacita bagi kita. Saudara, apakah kesenangan dapat memberikan makna yang besar dalam kehidupan? Ternyata tidak.
Kesenangan bukanlah dasar yang cukup untuk kita hidup. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh hidup senang. Kita tidak boleh mendapatkan apa yang kita harapkan. Semua itu adalah cita-cita baik dan tentu pantas untuk kita perjuangkan. Tetapi marilah kita merenungkan bahwasanya segala sesuatu kesenangan, sesuatu berkat itu bukanlah hal yang utama di dalam kehidupan kita. Apakah yang utama? Penyerahan diri kepada Tuhan. Karena ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan bisa menikmati berkat segala sesuatu yang kita miliki di bumi ini. Jika kita hanya mengejar-ngejar berkat dunia, mengejar-ngejar berkat di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah bersyukur. Inilah yang mau diajarkan Salomo kepada kita. Bagaimana kita mensyukuri kehidupan kita, sehingga di dalam rasa syukur kita bisa menikmati pemberian Tuhan kepada kita. Sehingga apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita miliki saat ini, tidak pernah mengurangi sukacita dan rasa syukur kita kepada Allah. Saudara, apa yang kita dapatkan, bahkan diri kita, hidup kita pun, ini ada batasnya. Ini semua akan berakhir. Jika kita hanya mencari-cari kesenangan, mencari-cari pangkat dan jabatan, maka kita tidak akan pernah bahagia. Karena apa yang kita kejar-kejar di dunia ini tidak akan selalu cukup untuk membuat kita bahagia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan apa yang terjadi dalam hidup kita, dan apa yang kita miliki saat ini adalah anugerah Tuhan yang mengajak kita untuk bersyukur kepadanya. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita rasakan, tetaplah memuji Tuhan. Syukuri dan nikmatilah, karena itu adalah pemberian Tuhan. Hanya itu saja, karena saatnya akan tiba, kita akan meninggalkan segalanya. Dan jika kita tidak menikmati dan mensyukuri apa yang diberikan Tuhan, maka kita tidak akan pernah bahagia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Pengkhotbah ini adalah nasihat yang sungguh-sungguh mengingatkan kita akan keberadaan hidup kita di dalam genggaman kasih Tuhan. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tidak ada lagi kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Artinya sukacita kita hanyalah menikmati berkat Tuhan dengan rasa syukur sehingga kita bisa berbahagia. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana nasihat Salomo di dalam kitab Pengkhotbah, bagaimana kita bisa menikmati hidup dan kita mensyukuri setiap pemberian Tuhan dengan rasa syukur yang sungguh-sungguh, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya ke dalam Tuhan. Jika kita memiliki segala sesuatu kelebihan, berkat, sukacita, kesehatan, itu adalah anugerah semata. Tapi jika pun kita diizinkan mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang berat di dalam kehidupan, percayalah, di dalam hal itu pun Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Oleh sebab itu saudara, kembali saya mengingatkan, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita miliki, apapun yang diberikan kepada kita saat ini, syukuri dan teruslah nikmati. Karena itu adalah perkenanan Tuhan, berkat yang diberikan kepada kita, agar kita senantiasa memuliakan namanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Jika kami memiliki segala sesuatu di bawah matahari, itu adalah karena kemurahan-Mu. Jika Tuhan mengizinkan kami memilikinya, berkatilah kami agar kami dapat menikmatinya, sehingga kami terus bersukacita di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Tuhan, kami mau hidup di dalam pengasihan-Mu. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Kiranya hidup kami berguna, tidak menjadi sia-sia. Sehingga apa yang telah kami dapatkan, apa yang kami rasakan, benar-benar menjadi sukacita yang abadi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Berkatilah kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.